Matahari baru saja tenggelam di balik bukit saat asap hitam mengepul di langit desa Leran. Warga berhamburan keluar dari rumah, sebagian dengan teriakan panik, lainnya memeluk anak-anak mereka sambil menangis. Gereja tua yang telah menjadi tempat berlindung dan pengharapan selama puluhan tahun kini terbakar. Api menjilat salib di atap, seolah mengejek iman mereka yang selama ini teguh berdiri. Pendeta Daniel berlari tanpa alas kaki, jubahnya tertarik angin malam yang dingin. Ia tiba saat api sedang melahap bagian altar. Dari kejauhan, ia bisa melihat jendela pecah, bangku-bangku kayu hangus, dan kitab suci yang telah menjadi abu. Tapi yang paling melukai hatinya adalah suara tawa dan ejekan dari sekelompok orang tak dikenal yang kabur meninggalkan lokasi, meninggalkan kehancuran dan ketakutan. Anak-anak menangis. Para ibu memeluk tubuh mereka yang gemetar. Sementara para pria desa hanya bisa menggenggam erat kayu atau batu yang tak akan mampu melawan senjata para penyerang itu. Di tengah gemuruh api, tidak ada kekuatan manusia yang mampu membela iman mereka. Semua yang mereka miliki, simbol harapan dan keyakinan mereka, dihancurkan dalam satu malam yang kelam. Namun di tengah kekacauan itu, Daniel jatuh berlutut di atas tanah yang panas karena bara api. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya menutup matanya dan berkata, "Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat itu terdengar lirih, tapi cukup keras untuk membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh, terdiam, dan mulai menangis. Malam itu, desa Leran tidak hanya kehilangan gereja, tetapi juga rasa aman. Namun dari reruntuhan, doa pertama yang dilantunkan bukan untuk membalas, melainkan untuk mengampuni. Dan justru dari sanalah kekuatan yang sesungguhnya mulai tumbuh, bukan dari api amarah, tetapi dari bara kasih. Pagi harinya, hanya abu dan arang yang tersisa. Tapi orang-orang tetap berkumpul di tempat yang sama, duduk di tanah berdebu, sambil menyanyikan lagu pujian pelan-pelan. Tak ada alat musik, hanya suara retak yang keluar dari dada penuh luka. Tapi nyanyian itu menjadi bukti bahwa iman mereka belum mati, belum hancur sepenuhnya. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, mengapa kita tidak melawan? Tapi yang lain menjawab, karena yang kami perjuangkan bukan balas dendam, tapi keselamatan jiwa. Jawaban itu menyentuh, namun tidak mudah diterima oleh semua. Ada hati yang masih marah, jiwa yang belum sembuh. Namun hari itu juga menjadi awal dari perjalanan yang tak biasa, perjalanan mereka untuk memilih kasih daripada kebencian, pengampunan daripada pembalasan. Doa mereka, yang semula untuk keselamatan diri, kini mulai bergeser menjadi doa untuk mereka yang telah menghancurkan mereka. Matahari pagi menerangi sisa-sisa bangunan gereja yang kini tak lebih dari tumpukan arang dan abu. Di antara puing-puing itu, Pendeta Daniel berdiri tanpa berkata-kata. Langkahnya pelan, menapaki lantai batu yang sudah menghitam. Ia berhenti di tempat altar pernah berdiri, lalu perlahan berlutut. Tangannya menggenggam segenggam abu, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Beginikah akhir dari rumah Tuhan di desa ini? Pikirnya. Tiba-tiba, angin pagi meniup abu dari tangannya. Butiran hitam itu beterbangan, menyebar seperti debu pengingat atas luka yang baru saja terjadi. Tapi Daniel tidak marah. Ia justru menunduk lebih dalam, menyentuhkan dahinya ke tanah. Doa-doa mulai mengalir dari bibirnya. Bukan doa kutuk atau ratapan dendam, melainkan doa yang lembut dan penuh air mata. Tuhan, kami terluka, tapi jangan biarkan luka ini berubah jadi benci. Warga desa mulai berdatangan. Mereka tidak membawa senjata, hanya membawa diri dan iman yang masih bertahan. Ibu-ibu datang dengan kain dan sapu tangan, mencoba membersihkan serpihan kaca. Anak-anak berdiri diam, memandangi langit-langit yang sudah tidak ada. Beberapa pria menggali puing-puing, berharap menemukan salib kayu yang dulu berdiri tegak di dinding belakang altar. Lalu dari balik runtuhan, seorang anak kecil bernama Bima menemukan sesuatu. "Pak Pendeta, ini salibnya," teriaknya. Sebuah salib kayu terbakar sebagian, tapi masih utuh dalam bentuk. Daniel memeluknya erat, seperti memeluk harapan terakhir. Bahkan dalam api, simbol kasihnya tetap bertahan, katanya lirih. Hari itu, di atas tanah gosong dan penuh kenangan pahit, Daniel berdiri sambil mengangkat salib itu tinggi-tinggi. Kita akan membangun kembali, tapi bukan hanya bangunan, melainkan hati kita. Kita bangun kasih, bukan kebencian. Kata-kata itu bergema dalam hening, menembus jiwa setiap orang yang hadir. Tak ada yang bersorak, hanya air mata yang mengalir diam-diam. Di malam hari, saat suara jangkrik mulai terdengar,
Daniel mengajak warga berkumpul di lapangan kecil sebelah barat. Mereka duduk melingkar, menyalakan lilin kecil sebagai simbol cahaya iman. Kita tidak punya gedung, tapi kita masih punya Tuhan, ucapnya. Kemudian mereka mulai berdoa, bukan hanya untuk keselamatan, tapi juga untuk mereka yang telah menghancurkan hidup mereka. Doa kita bukan untuk melemah, ujar Daniel, tetapi agar Tuhan menguatkan kita untuk tidak menjadi seperti mereka. Kita ingin tetap menjadi terang, bahkan dalam kegelapan yang mereka bawa. Doa-doa malam itu bukan hanya terdengar ke langit, tapi juga ke dalam diri masing-masing. Hati mereka mulai diberi kekuatan, bukan dari luar, tapi dari kasih yang mereka pilih untuk pertahankan. Dari kejauhan, seorang lelaki muda diam-diam mengintip pertemuan itu dari balik pohon. Ia adalah salah satu dari para perusak gereja itu. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah. Tapi ia tetap berdiri di sana, terpaku, mendengarkan lantunan doa yang bukan kutukan, melainkan pengampunan. Dan di saat itulah, benih pertama dari perubahan mulai tumbuh, bukan di gereja, tapi di hati musuh mereka. Malam demi malam, warga desa Leran berkumpul di tanah kosong bekas gereja. Mereka tidak lagi punya bangku kayu, tidak ada mimbar atau musik pengiring. Yang mereka miliki hanyalah tikar sederhana dan cahaya lilin. Namun justru dalam kesederhanaan itu, doa-doa mereka menjadi lebih tulus, lebih dalam, dan lebih menyentuh hati. Air mata seringkali menjadi bahasa utama, menggantikan kata-kata yang tak lagi sanggup diucapkan. Pendeta Daniel menyadari bahwa luka-luka yang mereka alami tidak hanya di tubuh atau harta benda, tetapi jauh lebih dalam, di hati dan jiwa. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan rumah, ada pula yang kehilangan semangat hidup. Tetapi melalui doa bersama, luka-luka itu mulai menyatu menjadi kekuatan. Mereka saling menguatkan, saling menopang dalam iman yang semakin diuji. Pada suatu malam, seorang ibu bernama Bularas berdiri dan mulai berbicara di hadapan jemaat. Suaranya bergetar, mereka membakar rumahku. Tapi aku tidak ingin membakar masa depan anakku dengan dendam. Aku memilih mendoakan mereka. Kata-kata itu mengalir bersama tangisannya, membuat banyak orang terdiam dan mulai merenung. Pemuda-pemuda desa yang sebelumnya marah mulai berubah sikap. Salah satunya, Arif, yang dulu bersumpah akan membalas, kini duduk paling depan dalam doa. Ia tidak lagi membawa parang, melainkan membawa Alkitab lusuh peninggalan ayahnya. Aku hampir kehilangan kendali, tapi aku sadar, kalau aku membalas, aku tidak lebih baik dari mereka, ucapnya suatu malam. Setiap malam menjadi seperti proses pemurnian. Doa-doa itu bukan hanya memohon kekuatan, tetapi juga menjadi jalan untuk menyembuhkan luka batin mereka. Bahkan anak-anak pun mulai belajar memaafkan. Seorang anak kecil pernah bertanya polos kepada ibunya, kalau kita sayang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan gereja kita dibakar? Sang ibu menjawab lembut, karena Tuhan ingin kita tetap mengasihi, bahkan saat dunia membenci. Ada rasa sakit yang tak bisa dihindari. Namun melalui doa-doa itu, mereka belajar bahwa kasih bukanlah perasaan lembut yang muncul saat semuanya baik-baik saja. Kasih adalah keputusan, dan pengampunan adalah jalan yang paling sulit tetapi paling menyelamatkan jiwa. Di tengah perjalanan spiritual ini, Pendeta Daniel menuliskan setiap nama warga yang hadir setiap malam dalam sebuah buku kecil. Ini bukan sekadar catatan kehadiran, katanya, tapi ini adalah daftar orang-orang yang memilih kasih di tengah kehancuran. Ia percaya, Tuhan melihat nama-nama itu dan menuliskan mereka dalam hatinya. Sementara itu, dari kejauhan, lelaki muda yang diam-diam menyaksikan doa-doa mereka semakin sering datang. Ia belum berani muncul, tapi setiap malam ia mendengar kata-kata seperti, ampuni, kasihi, dan bimbinglah mereka yang tersesat. Di hatinya, muncul kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mungkin, itu adalah awal dari pertobatan. Walaupun suasana doa makin kuat, di sudut-sudut hati beberapa orang, bara dendam belum sepenuhnya padam. Terutama di antara para pemuda. Arif, yang sempat berubah dan memilih jalan kasih, mendapati dirinya berjuang melawan gelombang kemarahan yang kadang datang di malam hari. Ia teringat wajah ayahnya yang tewas dipukul dalam penyerangan itu. Terkadang, bayangan wajah sang pelaku datang saat ia berdoa, membuatnya berhenti di tengah doa dan menggertakkan gigi. Beberapa pemuda lain diam-diam mulai berlatih menggunakan senjata tajam di kebun belakang. Mereka tidak berani terbuka, karena mereka tahu pendeta dan orang-orang tua akan menentang. Tapi dalam hati mereka,
suara balas dendam terus berbisik, kalau kalian diam saja, mereka akan datang lagi dan menghancurkan semuanya. Ketakutan bercampur kebencian mulai merasuki nurani mereka. Pendeta Daniel menyadari perubahan ini. Ia melihat sorot mata yang mulai gelap, bisik-bisik malam yang tak lagi tentang pengampunan, melainkan rencana-rencana tersembunyi. Maka ia mengundang semua pemuda desa untuk duduk bersamanya suatu malam, tanpa api unggun, tanpa lilin, hanya dalam gelap. Kita semua pernah marah, bahkan Yesus pun pernah marah. Tapi marah karena kebenaran bukan berarti membalas dengan cara iblis, ucapnya perlahan. Lalu ia membuka kisah tentang Petrus yang menghunus pedang saat Yesus ditangkap, dan bagaimana Yesus malah menyuruhnya menyarungkan kembali senjatanya. Kita bukan lemah karena tidak membalas. Kita kuat karena memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Kalimat itu menggema lama di dalam kepala para pemuda malam itu, terutama Arif. Keesokan harinya, Arif menemui dua temannya yang masih menyimpan parang. Ia mengajak mereka duduk di atas batu besar di tepi sungai. Kita sudah cukup kehilangan. Jangan sampai kita juga kehilangan hati kita, katanya. Kedua temannya diam. Salah satunya mulai menangis. Ia masih menyimpan baju adiknya yang hangus terbakar. Aku hanya ingin keadilan, katanya. Arif menjawab lirih, keadilan akan datang, tapi bukan lewat tangan kita. Perlahan-lahan, bayangan dendam itu tidak langsung hilang, tapi mulai melemah. Mereka belajar bahwa keadilan Tuhan tidak selalu datang dengan cepat, tapi pasti. Doa mereka bukan lagi sekadar permohonan, tapi pengendalian diri, memohon agar tidak menjadi alat kejahatan baru dalam balutan amarah. Di sisi lain, lelaki muda yang mengintai dari kejauhan, yang bernama Gito, semakin gelisah. Ia mulai bermimpi buruk, melihat wajah-wajah desa itu yang ia sakiti, tapi dalam mimpi mereka tidak marah. Mereka justru tersenyum, bahkan mengulurkan tangan kepadanya. Ia bangun tengah malam, berkeringat dan ketakutan. Hatinya memberontak, namun sekaligus ditarik oleh sesuatu yang tak ia pahami, kasih. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gito menangis. Ia memegang batu dan ingin memukul dirinya sendiri karena rasa bersalah. Tapi suara lembut dalam hatinya membisikkan, mereka sudah memaafkanmu. Sekarang saatnya kau pulang, pulang ke terang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gito mengucapkan doa, Tuhan, kalau Engkau ada, jangan buang aku. Beberapa hari setelah doa malam yang hening itu, Pendeta Daniel menerima sebuah surat misterius. Surat itu diletakkan diam-diam di depan pintu rumahnya. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah kertas coklat yang dilipat rapi dan diikat dengan tali. Ketika dibuka, tulisan tangan kasar memenuhi halaman. Kata-katanya berat, penuh kemarahan, tetapi juga keluhan. Kami membenci kalian, karena kalian tidak pernah takut. Kami membakar, kalian berdoa. Kami menyiksa, kalian diam. Apakah kalian tidak marah? Begitu tulisannya. Pendeta Daniel membaca perlahan, kemudian duduk termenung lama. Surat itu bukan sekadar luapan kebencian, tapi jeritan jiwa yang tersiksa. Ia menyebutnya, surat dari neraka, bukan karena si penulis berasal dari tempat terkutuk, tetapi karena ia sedang hidup dalam kegelapan dan api batin yang menghanguskan nuraninya. Ini bukan hanya ancaman, ini seruan minta tolong, ucap Daniel pada dirinya sendiri. Di malam yang sama, Daniel membacakan surat itu kepada warga yang berkumpul di puing gereja. Beberapa terkejut, beberapa marah. Tapi Daniel memandang mereka semua dengan tenang. Ini tanda bahwa doa kita mulai menjangkau mereka. Hati mereka sedang diguncang. Ini saatnya kita melipat gandakan kasih kita, bukan ketakutan kita. Bularas berdiri dan berkata, mungkin inilah saatnya kita bukan hanya mendoakan mereka, tapi menjawab mereka. Semua menoleh padanya. Maksud ibu? Tanya Arif. Kita kirim balasan, tapi bukan surat dengan tinta, melainkan dengan tindakan. Kita undang mereka, makan bersama di desa ini. Tanpa syarat, sebagian langsung menolak, menganggap itu gila. Tapi yang lain terdiam. Mungkinkah kasih sedalam itu? Gito, yang kini telah 2 malam ikut berdoa diam-diam dari kejauhan, mendengar rencana itu. Jantungnya berdetak keras. Ia tahu, surat itu ditulis oleh salah satu temannya, bahkan mungkin oleh dirinya sendiri beberapa waktu lalu. Tapi ajakan makan bersama, ia tidak pernah membayangkan akan disambut seperti itu oleh mereka yang dulu ia lukai. Pendeta Daniel berdiri dan berkata, Tuhan mengampuni bahkan saat kita menggantungnya di kayu salib. Siapakah kita, hingga tidak mampu mengampuni mereka yang hanya membakar kayu dan batu?
Kalimat itu mengendap dalam hati semua orang malam itu. Bahkan mereka yang tadinya menolak, mulai merasa bahwa mungkin inilah waktu pengampunan bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri mereka sendiri. 3 hari kemudian, Desa Leran menyiapkan sesuatu yang tidak masuk akal, sebuah meja panjang di tengah lapangan, diatur dengan makanan sederhana hasil kebun dan ladang mereka. Tidak ada spanduk, tidak ada pengamanan. Hanya satu tulisan di atas kain putih, kami tahu kalian pernah menyakiti kami. Tapi kami juga tahu, kalian adalah manusia. Gito berdiri dari kejauhan, menangis terseduh-seduh. Ia tidak tahu harus maju atau bersembunyi. Tapi langkah kakinya seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat. Dan di ujung lapangan, Pendeta Daniel berdiri dengan senyum tulus, menatapnya tanpa benci, hanya dengan harapan. Hari itu menjadi hari paling sunyi sekaligus paling berani dalam sejarah Desa Leran. Penduduk berdiri di tepi lapangan, mata mereka menatap satu persatu kursi kosong di sekitar meja panjang yang mereka siapkan. Makanan sederhana seperti ubi rebus, nasi jagung, sayur bayam, dan tahu goreng tertata rapi. Tidak ada penjagaan, tidak ada larangan. Hanya, doa dalam hati, semoga mereka datang. Gito datang paling awal, tapi ia tidak langsung duduk. Ia hanya berdiri di balik pohon besar, memandangi meja itu dengan tubuh gemetar. Di balik bajunya, jantungnya berdetak tak karuan. Hatinya bertempur hebat, antara rasa takut dibenci, dan keinginan untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Tapi saat matanya menangkap senyum lembut Pendeta Daniel, kaki Gito melangkah pelan, seperti anak kecil yang kembali pulang setelah tersesat terlalu lama. Suasana seketika hening saat Gito muncul. Beberapa warga langsung menegang. Arif berdiri refleks, tubuhnya kaku. Itu Gito, pemuda yang ikut membakar gereja dan menghancurkan rumah ibunya. Tapi Daniel melangkah lebih dulu, menghampiri Gito dengan tangan terbuka. Terima kasih kau datang, Gito. Ini bukan meja penghakiman, ini meja saudara, ucapnya lirih. Gito menunduk, menangis tanpa suara, lalu berlutut di kaki sang pendeta. Arif perlahan melangkah maju, matanya tajam, tapi tidak ada kemarahan. Ia berdiri tepat di hadapan Gito yang masih berlutut. Semua menahan napas, tapi alih-alih marah, Arif justru mengangkat Gito dan memeluknya erat. Kalau Tuhan bisa mengampuni aku, siapa aku hingga tidak mengampunimu? Bisiknya, suara Ishak mulai terdengar dari warga lainnya. Beberapa menit kemudian, kejutan lain datang. 2 orang lelaki asing, berpakaian lusuh, muncul dari arah utara. Mereka berjalan perlahan, dan semua langsung mengenali mereka sebagai 2 pelaku utama perusakan. Mereka datang tanpa kata, hanya dengan kepala tertunduk dan langkah berat. Tidak ada yang menyuruh mereka datang. Tapi nyatanya, kasih benar-benar memanggil mereka. Pendeta Daniel mengisyaratkan warga agar tetap tenang. Lalu ia menarik 2 kursi dan mempersilakan mereka duduk. Tidak ada sambutan, tidak ada tuduhan. Hanya piring kosong yang diisi dan tangan yang menyodorkan air putih. Salah satu pelaku akhirnya berkata lirih, kami tidak layak makan di sini. Daniel menjawab, itu benar. Tapi kasih membuat kita semua layak. Makanan mulai disantap, tak ada canda, tak ada tawa. Tapi ada keheningan yang hangat. Meja itu menjadi saksi bahwa cinta bisa melintasi reruntuhan kebencian. Di tengah hidangan sederhana, air mata mengalir. Tapi untuk pertama kalinya, air mata itu bukan karena luka, melainkan karena penyembuhan. Di ujung meja, Gito berkata pelan, kalau kalian masih mau, aku ingin tinggal di desa ini, membantu membangun kembali gereja itu, dan juga hidupku. Tidak ada jawaban verbal, tapi saat Arif menepuk bahunya dan Bu Laras menggeserkan sepiring nasi ke arahnya, itu sudah lebih dari cukup. Di meja itu, musuh dan korban duduk di sisi yang sama. Di meja itu, kasih menang. Beberapa hari setelah pertemuan di meja perdamaian itu, udara di Desa Leran mulai terasa berbeda. Bukan hanya karena langit lebih cerah, tapi karena hati yang tadinya gelap kini mulai memantulkan terang. Gito, bersama 2 bekas pelaku lainnya, Saman dan Rudi, mulai tinggal di desa, bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang yang sedang bertobat. Warga tak langsung akrab, namun mereka juga tidak mengusir. Ada keheningan yang dipenuhi harapan. Gereja yang dulu hanya puing kini mulai dibersihkan. Tanpa aba-aba, orang-orang datang membawa cangkul, kayu, batu, bahkan genteng bekas dari rumah mereka sendiri. Gereja kita dibangun bukan dari uang, tapi dari hati, ujar Bu Laras sambil menyiangi rerumputan di halaman bekas altar.
Gito memanggul batu bata. Arif mengecat papan nama gereja. Rudy mengayunkan palu. Tidak ada yang bicara banyak, tetapi gerakan mereka saling menjawab. Pendeta Daniel setiap pagi memimpin doa singkat sebelum pekerjaan dimulai. Tuhan, kami bangun rumah-Mu bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan pengampunan. Doa itu menjadi semacam pondasi spiritual. Bahkan anak-anak pun mulai bermain di sekitar lokasi pembangunan, tertawa tanpa takut, seolah mereka tahu, tempat itu sedang dilahirkan kembali. Suatu hari, saat hujan turun deras, mereka tetap bekerja. Gito terpeleset dan hampir terkena balok. Tapi Arif menangkapnya tepat waktu. Mereka saling menatap beberapa detik, dan Gito hanya bisa berkata, "Terima kasih." Arif menjawab, "Dulu kamu yang jatuhkan kami. Sekarang waktunya kamu ikut membangunkan kami." Mereka tersenyum. Luka lama mulai sembuh perlahan. Desa itu jadi bahan pembicaraan di daerah sekitarnya. Banyak orang datang hanya untuk melihat gereja pengampunan yang dibangun oleh korban dan pelaku bersama-sama. Ada yang terharu, ada yang menangis, ada pula yang merasa malu karena pernah ikut membenci. Tapi Daniel selalu berkata, yang penting bukan masa lalumu, tapi arah kakimu sekarang. Ketika bangunan utama mulai berdiri, Saman, yang tadinya paling kasar, menawarkan untuk membuat salib kayu baru dari sisa pohon tua di pinggir hutan. Ia mengukirnya dengan teliti, diam-diam, siang dan malam. Saat salib itu akhirnya dipasang di puncak gereja baru, semua orang bertepuk tangan. Tapi air mata Saman lebih banyak dari siapapun. "Dulu aku membakar salib, sekarang aku menegakkannya," bisiknya. Tak ada lagi tembok pemisah. Kini tangan-tangan yang dulu merusak, justru menjadi pilar bangunan baru. Dan setiap paku yang dipukul bukan hanya menancap di kayu, tapi juga di hati mereka yang sedang bertobat. Gito berkata suatu sore, membangun ini jauh lebih melelahkan dari menghancurkan. Tapi jauh lebih memuaskan. Semua setuju, tanpa perlu berkata-kata. Gereja itu belum selesai sepenuhnya. Tapi semangat yang membangunnya sudah lebih kuat dari bangunan apapun. Bahkan sebelum atapnya dipasang, Pendeta Daniel berdiri di dalam dan berkata, "Rumah ini akan selesai, bukan saat temboknya selesai, tapi saat kita benar-benar saling menerima." Dan hari itu, seolah surga mulai menatap ke bawah, tersenyum. Hari peresmian gereja yang baru tiba. Bangunan itu masih sederhana, tak semewah gereja di kota. Tapi setiap batu, setiap dindingnya, menyimpan kisah luka yang berubah menjadi kekuatan. Warga desa berkumpul dalam pakaian terbaik mereka. Tak ada karpet merah, hanya tikar pandan yang digelar, dan senyum yang tulus di wajah-wajah mereka. Pendeta Daniel berdiri di depan pintu gereja, sambil menahan air mata. Sebelum ibadah dimulai, Daniel meminta waktu sejenak untuk mengenang mereka yang telah tiada, yang kehilangan nyawa saat serangan terjadi. Ia menyebut satu persatu nama mereka. Tangis mulai terdengar. Arif menunduk dalam, teringat ayahnya. Bularas menggenggam tangan cucunya, sementara Gito berdiri paling belakang, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia merasa tak layak berdiri di sana. Namun ketika doa penghiburan dibacakan, dan jemaat mulai menyanyikan lagu pengampunan, Gito tak mampu lagi menahan tangis. Ia jatuh berlutut dan menangis keras-keras. Semua orang menoleh, dan untuk sesaat hanya suara tangisnya yang terdengar. Lalu, seperti gerakan roh yang lembut, satu persatu warga menghampirinya. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi mereka meletakkan tangan di pundaknya, tanda bahwa ia bukan lagi orang asing. Pendeta Daniel berkata dari mimbar, "Inilah penggenapan doa kita. Bahwa yang menghancurkan, kini ikut membangun. Bahwa mereka yang dulu kita doakan dalam air mata, kini kita peluk dengan kasih." Inilah duka yang tidak sia-sia. Jemaat terdiam. Lalu, perlahan, tepuk tangan mengisi ruang sederhana itu, bukan sebagai selebrasi, tapi sebagai penyaksian. Setelah ibadah, di halaman gereja, Bularas membuka kain putih yang menutupi sebuah batu besar. Di atasnya tertulis, "Untuk mereka yang telah pergi dalam kekerasan, dan untuk mereka yang kembali dalam pertobatan. Kami tidak melupakan, tapi kami memilih untuk mengasihi." Semua berdiri, mengelilinginya, seperti satu keluarga besar yang telah melewati badai bersama-sama. Gereja itu kini bukan hanya tempat berdoa, tapi tempat banyak orang menemukan arti pulang. Warga dari desa lain mulai datang. Mereka ingin tahu bagaimana sebuah tempat yang hancur bisa menjadi simbol harapan. Gito, Rudy, dan Saman mulai membagikan kesaksian mereka.
Kami dulunya pembenci, tapi doa orang-orang yang kami sakiti mengubah kami. Doa kalian menyelamatkan kami, kata Gito di salah satu pertemuan. Bahkan seorang wartawan dari kota datang meliput. Ia menulis dalam artikelnya, gereja ini bukan sekadar bangunan. Ia adalah bukti hidup bahwa cinta lebih kuat dari kehancuran. Dan bahwa duka, jika dipersembahkan kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Dan malam itu, saat semua kembali ke rumah, langit Leran tampak bersih, bintang-bintang bersinar terang. Arif menatap langit dari jendela rumahnya dan berbisik, "Ayah, kita mungkin kehilangan gereja dulu. Tapi hari ini, Tuhan mengembalikannya dengan cinta yang lebih besar." Beberapa bulan berlalu sejak gereja itu kembali berdiri. Namun dampaknya melampaui batas tembok dan desa. Kabar tentang gereja pengampunan menyebar ke desa-desa lain. Tak sedikit yang datang dengan rasa penasaran, tapi pulang membawa air mata. Mereka menyaksikan sesuatu yang lebih kuat dari dendam pemulihan. Sebuah desa bernama Sukaji, yang pernah menjadi basis kelompok perusuh, mulai berubah. Warga di sana, yang dulu membenci simbol iman, kini mulai bertanya tentang kasih. Kalau orang yang dibakar bisa mengampuni, kenapa kami yang tak pernah terluka masih menyimpan benci? Tanya seorang pemuda bernama Yusuf. Ia kemudian datang ke Leran dan meminta belajar langsung dari Pendeta Daniel. Pendeta Daniel tidak mengkhotbahkan banyak teori. Ia hanya membawa Yusuf ke halaman gereja, menunjuk ke tugu batu peringatan, dan berkata, "Inilah buah doa." Bukan doa yang meminta Tuhan menghukum, tapi doa yang menyerahkan luka, agar Tuhan menyentuh hati. Yusuf menangis. Ia pulang dan mulai mengajak teman-temannya membangun tempat doa kecil di Sukaji, di tanah bekas markas kekerasan. Gito, Rudi, dan Saman kini rutin diundang ke berbagai desa untuk menceritakan kisah mereka. Mereka tidak pernah menyembunyikan masa lalu. Sebaliknya, mereka membukanya dengan jujur, agar orang tahu, kejahatan memang nyata, tapi pengampunan lebih nyata lagi. "Kami adalah doa yang dijawab," kata Saman dalam salah satu kunjungan. "Dulu kami menyalakan api untuk membakar. Sekarang kami menyalakan api untuk menerangi." Arif, yang awalnya hanya ingin membalas dendam secara diam-diam, kini menjadi pemuda yang dihormati banyak orang. Ia memimpin kelompok pemuda gereja dan sering mengadakan pertemuan lintas iman. "Luka kami mengajarkan kami untuk tidak menularkan luka, tapi menyembuhkannya," ujarnya dalam sebuah forum antar desa. Anak-anak desa Leran yang dulu trauma kini bisa tertawa bebas. Mereka berlarian di sekitar gereja, bernyanyi tanpa rasa takut. Mereka mungkin tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi dulu. Tapi mereka tumbuh di tengah kasih yang besar, dan itulah warisan terbesar dari peristiwa gelap itu. Satu malam, dalam doa bersama yang dihadiri warga dari 5 desa, Daniel mengangkat tangannya dan berkata, "Kita tidak tahu siapa saja yang pernah berdoa untuk kita, tapi kita tahu satu hal, tidak ada doa yang sia-sia. Hari ini, desa-desa ini adalah bukti." Dan gema, "Amin," mengguncang tanah Leran, bukan karena suara keras, tapi karena hati yang bersatu. Dan di langit malam itu, bintang jatuh melintas di atas gereja Leran. Seorang anak kecil berteriak, "Lihat, Tuhan jawab doa kita." Semua tersenyum. Ya, di tempat yang dulu hancur, kini berdiri satu rumah doa, yang doanya telah menjangkau lebih jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Suatu malam, setahun sejak gereja itu dibangun kembali, warga desa Leran mengadakan ibadah syukur tahunan. Kali ini, bukan hanya jemaat sendiri yang hadir. 5 desa sekitarnya mengirim perwakilan. Di tengah malam yang tenang, cahaya obor dan lentera mengelilingi halaman gereja, menerangi wajah-wajah dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, dan penganut kepercayaan lokal, semua duduk bersama. Pendeta Daniel berdiri di depan mimbar kayu sederhana. Ia tidak membawa catatan. Ia hanya menggenggam sehelai kertas tua, salinan doa pertama yang ditulis Arif dan kawan-kawan pada malam setelah gereja mereka dibakar. Doa ini tidak meminta balas. Doa ini hanya meminta Tuhan menjamah hati mereka. Dan malam ini, kita menyaksikan, doa itu dijawab. Arif lalu berdiri, membawa 3 mangkuk kecil berisi tanah dari 3 tempat berbeda, bekas bangunan gereja lama, rumah yang dulu dibakar, dan rumah Gito. Ia menyatukan ketiganya ke dalam satu pot tanah liat di depan altar. Dari tanah kehancuran, tumbuh kasih yang tak bisa dibakar. Semua hening, lalu menunduk dalam-dalam. Gito, yang dulu datang ke gereja dengan kepala tertunduk, kini berdiri di depan semua orang dengan suara tenang.
Saya tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi saya bisa mempersembahkan sisa hidup saya untuk membangun, bukan menghancurkan. Ia lalu membacakan doa, Tuhan, kami tahu tak semua luka bisa hilang. Tapi kami percaya, kasih-Mu lebih dalam dari luka. Ampunilah kami, sebagaimana Engkau mengampuni mereka yang dulu menghancurkan kami. Doa itu diucapkan serentak oleh semua hadirin. Tidak ada kata dendam, tidak ada air mata kebencian. Hanya air mata haru, karena mereka yang pernah jadi korban kini berdiri sebagai saksi bahwa kasih bukan hanya teori. Ia hidup, ia bertumbuh, ia menyembuhkan. Seorang kakek dari desa tetangga mendekati Daniel dan berkata lirih, saya dulu diam saja saat orang-orang membakar gereja ini. Tapi hari ini, saya ikut menjaga tempat ini. Karena saya ingin anak-anak saya belajar mencintai, bukan membenci. Daniel menepuk pundaknya dan berbisik, itu juga jawaban doa. Saat malam makin larut, warga melepaskan lentera ke langit. Ratusan cahaya kecil naik perlahan, membawa harapan dan pengampunan. Seorang anak kecil berbisik ke ibunya, lentera itu buat siapa? Ibunya menjawab, untuk mereka, yang pernah menyakiti kita, agar Tuhan sentuh hati mereka. Dan di antara gelap malam, lentera-lentera itu bersinar lembut. Tak lagi ada suara api yang membakar, hanya suara damai yang mengalun dari hati yang dulu hancur. Cerita mereka bukan tentang kehancuran, tapi tentang bagaimana doa, yang murni, tulus, dan tidak menuntut balas, dapat mengubah segalanya.